Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidaklah kamu melihat ilal ladzina, kepada orang-orang badalu yang mereka mengganti nikmat Allah, nikmatnya Allah, maksudnya mensyukuri nikmat Allah, kufron dengan mengingkari nikmat Allah. Dikasih nikmat Allah tidak disyukuri, malah diingkari, kafir. Nah, tidak. Coba itu kamu lihat, kita hitung nikmat Allah ini, kita nggak akan bisa melihat itu. Kalau kita ini menghitungnya tidak akan bisa. Ya, di antaranya adalah coba ini dalam tubuh kita saja, dari atas kepala, coba itu kepala dikasih rambut, itu keindahan, itu yang nikmat Allah ya. Sehingga orang dengan rambutnya itu menjadi ganteng, menjadi indah. Coba alangkah sedihnya itu orang-orang, kamu tanya sendiri, itu yang kepalanya petak itu loh. Nah, kamu tanya, Pak, kamu susah ya kepala petak, Pak? Nah, ya, mereka susah sampai pergi ke Turki sana, pengen ditumbuhi rambut lagi, ditanam rambut. Masya Allah, kasihan. Kemudian ada kasih lagi rambut yang ada di alis itu, sehingga orang itu jadi baik di situ itu, jadi ganteng juga. Kalau tidak ada alis, maka dia itu beruntung. Nah, dikasih hidung menghadap ke bawah. Kalau hidungnya dihadap ke atas, ya udah sudah jelek, hujan ya kebingungan lagi. Kita nggak bisa nyilem ke itu, ke kali, dah masukkan. Ini hikmah-hikmah yang luar biasa. Mulut pun coba, hanya penataan mulut, yaitu melebar dari samping kanan ke samping kiri. Coba penataan itu saja. Bisa kamu bayangkan kalau mulut seseorang itu melebar dari atas ke bawah. Apa yang terjadi? Bisa kamu bayangkan. Semua kuah yang kamu minum lober lah. Iya kan? Kan giginya di kanan kiri, giginya begini. Giginya di kanan kiri. Ya lober. Hanya kelihatannya remeh ya, kelihatannya remeh. Tetapi itu Masya Allah, ini sangat-sangat nikmat yang begitu besar. Itu lubang hidung di situ 2. Coba kamu buntu 1 aja, rasanya kayak apa? Ya kan? Lepeken itu. Jadi ada maksudnya semua, nggak ada yang nganggur, itu juga nggak ada. Mata dikasih 2, coba kalau 1, nah ini sudah nggak akan sempurna juga penglihatan itu. Telinga dikasih 2, bagaimana kalau 1? Ya tidak sempurna pendengaran. Disemikan rupa ditata. Itu di atas mata ada kelopak mata yang bisa nutup buka. Coba kalau nggak bisa nutup buka, apa yang terjadi kalau ada angin membawa debu? Diem saja, motor meleng itu saja ya penuh dengan debu, nggak bisa ditutup. Perkara yang kelihatannya tidak pernah kita pikirkan, itu semuanya nikmat dari Allah SWT. Semua nikmat dari Allah SWT. Itu bukan kebetulan manusia itu jadi manusia, bukan kebetulan. Masa begitu kebetulan? Semua berfungsi kayak begitu kebetulan? Ya enggak lah. Apa kamu percaya kalau ada orang yang berkata bahwa mobil itu jadi karena kebetulan? Enggak ada, mesti ada pabriknya yang membuat satu persatu. Kalau kebetulan cari karet, cari besi, cari plastik, kumpulkan, kemudian lemparkan ke atas, jatuh sudah jadi mobil. Iya nggak? Kalau kebetulan enggak, itu dirakit satu persatu. Manusia juga begitu, bukan kebetulan ini semuanya. Bukan kebetulan, ini dicipta oleh Allah satu persatu. Mulai jari-jari dicetak satu-satu, tangan semua cetak satu. Itu belum lagi nikmat yang ada di luar tubuh manusia. Udara, air, panas, dingin, matahari,
udara yang panas, udara yang dingin, Masya Allah. Air bisa panas, air juga dingin, macam-macam, tanah, angin, semuanya nikmat yang tidak dapat kita hitung. Kemudian nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat kenal dengan Allah. Nah, kayak seperti itu loh, suruh iman sama Gusti Allah kok nggak mau. Alhamdulillah tidak kamu melihat ilalladzina, kepada orang-orang badulu yang mereka telah mengganti nikmat Allah dengan mensyukurinya, kufron, mengganti kufron dengan mengingkarinya. Wa ahallu, dan mereka menempatkan kaum-kaum mereka darul bawar, ke kampung kehancuran, malah kaumnya malah ditempatkan di tempat kehancuran, yaitu tidak beriman dan tidak boleh beriman. La haula wala quwwata. Jahannam, yaitu neraka Jahannam, ya selawanlah yang mereka akan memasukinya, bisa dan seburuk-buruk al-qarar, tempat bersemayam neraka Jahannam itu. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, sekutu, layudulli, supaya mereka tersesat an sabilihi, dari jalan Allah. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, tamalta'u, berenak-enaklah sebentar di dunia ini, fa inna masirakum, dunia ini sebentar, fa inna masirakum, maka sesungguhnya tempat kembali kalian ilan nari, adalah ke neraka. Tamattu itu maksudnya enak-enakan, hanya sebentar saja. Makanya kan mata, harta dunia itu dikatakan itu harta yang sebentar akhirnya hilang, sedikit terus hilang. Coba kamu hitung itu dunia itu apa ada lamanya. Kalau 1000 tahun dunia ini adalah sehari akhirat, terus umurmu kalau 100 tahun kira-kira berapa? Nah, semua umur itu 100 tahun saja, paling sekitar 2,5 jam. Nah, kita ini hanya 2,5 jam atau 2 jam hidup di dunia ini. Kemudian kalau enggak peneran itu geyebuki selama-lamanya. Ini seperti ujian lah. Berapa lama kita ujian? Biasanya 1 jam pelajaran biasa 90 menit. Ya kan? 2 kali 90 menit kalau 2 jam pelajaran, ini kalau lulus itu akhirnya kita akan jadi mulia. Kalau tidak lulus, oh sudah terhina-hina habis-habisan. Gitu loh. Jadi sini memang tempat ujian. Tapi model ujiannya enggak dikasih soal, terus dikasih kertas, enggak. Model ujiannya langsung disampaikan, berbuat begini, berbuat begini, berbuat begini, berbuat begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ini disukai Allah, yang ini juga disukai Allah, ini tidak disukai Allah. Ini wajib, ini disenangi Allah, ini sunnah, disukai oleh Allah. Ini haram, ini tidak boleh dilakukan oleh Gusti Allah. Dan ini adalah makruh, tidak disukai oleh Allah. Diuji semuanya. Hamba diawasi, kemudian diuji apa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dihisab. Setelah dihisab lulus apa tidak, jadi. Makanya jangan sampai meremehkan sunnah. Apakah sunnah? Sunnah itu satu perkara yang disenangi sama Gusti Allah. Gitu. Orang yang mengamalkannya akan dikasih pahala. Kalau orang yang tidak mau mengamalkannya akan kerugian selama-lamanya. Karena tidak akan bisa kembali. Jangan bilang tidak apa-apa, meninggalkan sunnah kok enggak rugi, meninggalkan sunnah ya rugi. Kalau kita mengamalkan sunnah, ya tak. Wa yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku berusaha mendekatkan diri kepada aku dengan amal sunnah, dengan ibadah tambahan, maka akan aku cintai. Mengamalkan sunnah dicintai sama Allah, ya kan? Mengamalkan sunnah dicintai Allah, kemudian kita tidak mengamalkannya, akhirnya kita tidak mendapatkannya. Masa enggak apa-apa, enggak dicintai gitu? Hah? Ya enggak lah. Bodoh lah orang seperti itu. Kita ini di dunia ini adalah membuat satu amalan bagaimana Allah itu senang sama kita, cinta sama kita, karena hakikatnya amalan kita ini tidak akan dapat untuk membeli surga. Kerudungnya bidadari saja tidak dapat kita beli dengan seluruh nyawa kita ini.
wala nasifu mura'atin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Memang tubuh kita bisa untuk membeli dunia seisinya? Enggak. Aku mati kalau kamu enggak kasih dunia seisinya, mati aja. Enggak ada orang ngasih kamu dunia seisinya. Emangnya ada harganya tubuhmu dengan dunia seisinya? Enggak ada. Tetapi kalau seumpama kerudung bidadari jatuh ke dunia, mereka seluruh dunia ini orang akan bertengkar, berperang untuk mendapatkan kerudung bidadari, karena lebih baik daripada dunia seisinya, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Tapi nggak ada orang yang berebut kita, berebut kopiah kita, kopiah tubuh kita, berebut tubuh kita. Wih, masya Allah gantengnya, gitu, berebut seluruh dunia sampai berperang untuk mendapatkan diri kita. Alah, nggak ada. Kucing pun nggak mau. Ini nggak ada apa-apanya, makanya kita ini nggak akan bisa membeli surga, nggak akan bisa. Amalan kita nggak akan bisa membeli surga. Yang bagaimana surga bisa didapatkan? Yaitu kita buatlah Allah ridha kepada diri kita. Itu aja. Makanya Nabi mengatakan tidak bisa masuk surga dengan amalannya semuanya itu. Engkau, saya bukan tidak tiga. Kecuali Allah meliputi diriku dengan rahmat dan maghfirahnya. Jadi kita ini nggak bisa masuk surga hakikatnya dengan amalan, nggak bisa, nggak cukup amalan ini. Begitu mahalnya surga dan begitu remehnya amalan kita ini sebetulnya. Hakikatnya seperti itu. Lalu bagaimana? Amalan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, udah beres semua urusan dunia, semua urusan akhirat. Kayak gitu loh. Biar kamu itu paham. Jadi nggak cukup orang itu mengamalkan fardu saja, itu kalau orang paham, belum cukup. Kenapa? Aku ini harus dicintai sama Allah. Aku harus terus usaha taqarrub kepada Allah dan waktunya hanya 2,5 jam. Usaha terus sampai Allah mencintai aku. Begitu sudah selesai ujian, maka dalam kondisi aku ini lulus dicintai. Oh bagus ya, yes, awe, es, mana bu surga, nah gitu. Kalau katakanlah li ibadi kepada hamba-hambaku, alladzina yaitu orang-orang amanu yang mereka beriman, yuqimus sholata, supaya mereka menegakkan salat, uyungfiku dan menginfakkan mimma dari sebagian razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, sirran dalam keadaan sir wa alaniyatan, dan sirran dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan dengan memperlihatkan orang lain, min qabli ayat dia sebelum datang yaumun hari la bai'un yang tidak ada jual beli atau pertebusan fihi dalam hari itu, wala khilal dan tidak ada kekasih pertemanan, maksudnya sudah tidak ada peduli lagi satu sama lain. Orang tidak mau menjual amalannya kepada orang lain. Enggak, aku minta amalanmu sedikit toh, nanti enggak bisa, gitu. Aku beli amalanmu, enggak bisa, ditebusi enggak bisa. Aku ini temanmu, enggak temen-temenan. Udah kalau di sana itu enggak, semua orang itu pokoknya jadi akhirat sana itu sendiri-sendiri. Iki nggonku dewe, tidak akan aku kasihkan kepada siapapun, tidak kepada anaknya, tidak kepada bapaknya, kepada siapapun. Udah. Pada waktu itu semua orang hanya mementingkan diri sendiri saja di waktu itu. Enggak seperti di dunia ini. Karena dalam kondisi orang itu ketakutan, dalam keadaan Allah itu marah, maka semua orang hanya memikirkan diri sendiri sampai mulia-mulianya manusia, para pimpinan-pimpinan umat, yaitu para anbiya, bahkan pimpinan para anbiya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itu hanya katakan nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya bisa mikir diriku sendiri, enggak, kayak aku sendiri enggak bisa nulung. Itu sudah seperti itu. Allah lagi marah hari ini, yang bisa menyelamatkan hanya amalan sendiri-sendiri.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاصم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.